hope everybody is ready for a tour of the world. Germany, present. Ghana, present. Indonesia. Y la suerte de conocer a Pelé y de estar sentado junto con él en Milán en 2016, por primera vez que lo conocí personalmente. Gempar dunia berbalik arah, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia gantikan Amerika. Ketika Amerika dicabut, dunia secara tidak langsung bersorak, namun dunia terdiam karena mencabut tuan rumah jauh lebih mudah daripada menentukan pengganti. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan dalam keheningan itulah satu nama mulai beredar pelan, nyaris berbisik, namun konsisten, Indonesia awalnya hanya catatan teknis disebut dalam lampiran. Masuk sebagai opsi non-tradisional dengan stabilitas regional tinggi. Tidak headline, tidak dipromosikan, tapi dicatat. Dan di FIFA apa yang dicatat biasanya sedang dipertimbangkan. Bursa tuan rumah dibuka dengan cetat. Waktu tidak berpihak, kalender bisa diulang. FIFA butuh negara yang siap bukan sempurna. Negara yang bisa bergerak bukan berjanji. Dan yang terpenting negara yang tidak membawa beban politik global ke dalam stadion. Simak ulasannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Beberapa kandidat muncul. Negara kaya dengan infrastruktur megah, negara tradisional sepak bola dengan sejarah panjang. Namun satu persatu tersandung pada masalah yang sama, waktu, politik, atau resistensi domestik. Lalu Indonesia kembali disebut kali ini lebih keras bukan sebagai kejutan tetapi sebagai solusi. Divisi teknis memulai evaluasi, stadion, transportasi, akomodasi. Catatan mereka dingin dan metodologis. Indonesia tidak dinilai sebagai negara tanpa celah. Tidak ada negara seperti itu, tapi Indonesia dinilai adaptif. Banyak stadion sudah ada, renovasi lebih cepat daripada membangun dari nol. Pengalaman event mulainya sudah teruji, dan satu hal penting fleksibilitas. Divisi keamanan menyusul. Mereka menilai pola bukan persepsi. Indonesia tidak berada di pusat konflik global. Tidak menjadi target utama boikot geopolitik, tidak terpolarisasi secara ekstrim di mata dunia. Bagi FIFA ini emas karena Piala Dunia tidak butuh negara yang paling kuat tetapi yang paling netral. Lalu divisi hukum berbicara, disinilah Indonesia mulai unggul secara diam-diam. Tidak ada konflik terbuka dengan federasi lain, tidak ada sanksi internasional aktif, tidak ada kebijakan visa yang diskriminatif secara sistemik. Prinsip akses setara bisa dipenuhi dengan kerangka hukum yang sudah ada. Bukan sempurna, tapi bisa dijamin dan diawasi. Perwakilan Federasi Asia mengangkat suara. Mereka tidak memaksa. Mereka mengingatkan Asia selama ini selalu menjadi lokasi cadangan, bukan pusat. Namun ketika krisis datang, Asia justru stabil. Indonesia disebut sebagai contoh negara dengan populasi besar, pasar aktif, dan dukungan publik yang masif. Bukan sekedar penonton, tetapi partisipan, sponsor yang sebelumnya ragu mulai menghitung ulang. Indonesia bukan pasar tradisional mereka, tetapi justru itu daya tariknya, pertumbuhan, energi, antusiasme, resiko reputasi lebih rendah. Tidak ada ancaman boikot besar, tidak ada simbol politik global yang menempel, logo mereka kembali aman. Media internasional mulai mengubah nada, dari skeptis menjadi penasaran, dari meragukan menjadi bertanya, mengapa tidak Indonesia? Pertanyaan ini penting karena ketika media berhenti bertanya mengapa mustahil dan mulai bertanya mengapa tidak, arah sejarah biasanya berubah. Di dalam FIFA diskusi mengerucut bukan lagi siapa yang paling megah, tetapi siapa yang paling realistis. Indonesia menawarkan satu hal yang sangat dibutuhkan FIFA saat krisis, kemauan politik untuk mengikuti aturan, bukan menegosiasikannya. Delegasi Indonesia tidak datang dengan euforia, mereka datang dengan dokumen,
timeline, skema renovasi, jaminan pemerintah, kerja lintas kementerian. Mereka tidak menjanjikan keajaiban, mereka menawarkan kepastian langkah, dan di ruang keputusan kepastian selalu mengalahkan ambisi. Pertanyaan kritis dilontarkan, waktu yang sempit, jarak antar kota, logistik penonton Indonesia menjawab satu persatu, tidak defensif, tidak berlebihan. Jawaban mereka sederhana, kami pernah diuji, kami belajar, dan kami siap diawasi, itu kalimat kunci, siap diawasi. Banyak negara ingin dipercaya, tidak banyak yang siap diawasi. Dalam hukum olahraga modern, kesiapan diawasi adalah mata uang kepercayaan. Divisi komersial kembali masuk, mereka memaparkan simulasi. Aktivasi sponsor di Indonesia justru menunjukkan lonjakan engagement, basis penggemar muda, media sosial masif, jam tayang global tetap aman. Dan yang paling penting, cerita baru, Piala Dunia yang selamat karena berani berpindah. Ketua rapat menyimpulkan dengan satu kalimat yang kemudian bocor ke media. Indonesia bukan pilihan emosional, ia pilihan rasional dalam kondisi luar biasa. Kalimat itu mengubah segalanya, pemungutan suara resmi dilakukan, tidak bulat, tidak juga terpecah. Mayoritas jelas, Indonesia ditetapkan sebagai kandidat utama, mekanisme finalisasi dipercepat, protokol darurat diaktifkan, dunia belum diberi pengumuman. Tapi keputusan telah bergerak, di Jakarta kabar itu tidak dirayakan, belum, pemerintah menahan diri. PSSI bekerja senyap karena mereka tahu kesalahan terbesar dalam sejarah olahraga adalah merayakan sebelum pengumuman resmi. Media global mulai mencium arah angin. Artikel-artikel analisis bermunculan, Indonesia dan taruhan terbesar FIFA dari outsider menjadi penyelamat. Narasi berubah cepat, yang dulu dianggap tak mungkin, kini dianggap perlu, dan disitulah titik balik itu terjadi, bukan karena Indonesia paling kuat. Bukan karena paling kaya, tapi karena pada saat dunia butuh tempat yang aman untuk sepak bola, Indonesia berdiri cukup jauh dari pusat konflik, cukup dekat dengan gairah publik, dan cukup patuh pada hukum olahraga. Piala Dunia selalu berbicara tentang lebih dari sepak bola, ia tentang siapa yang dipercaya ketika dunia goyah. Dan untuk pertama kalinya Indonesia berada tepat di tengah pertanyaan itu. Cerita belum selesai karena setelah kandidat utama ditetapkan, masih ada satu fase paling menentukan. Pengumuman resmi FIFA, reaksi dunia, dan ujian pertama yang akan membuktikan apakah keputusan ini menyelamatkan Piala Dunia atau menulis bab yang lebih berani. Dan di part yang berikutnya, kita akan masuk ke momen yang ditunggu dan ditakuti, sekaligus saat FIFA berdiri di podium menyebut satu nama dan dunia menahan nafas. Indonesia keputusan sudah diambil, namun dalam hukum olahraga internasional, keputusan tidak sah sebelum mandat diterima. Dan karena itu, langkah berikutnya harus cepat, senyap, dan presisi. Indonesia tidak menunggu euforia, tidak menunggu headline. Dalam hitungan jam setelah sinyal internal FIFA menguat, perwakilan resmi Indonesia berangkat menuju Zurich. Bukan rombongan besar, tidak membawa selek inti, federasi, pemerintah, dan tim teknis. Mereka tidak datang untuk meminta, mereka datang untuk menerima.